Manusia, keragaman, dan kesetaraan, yakni dapat menyadarkan kepada manusia bahwa keragaman merupakan keniscayaan hidup manusia, termasuk di Indonesia. Dalam paham multikulturalisme, kesederajatan dan atau kesetaraan sangat dihargai untuk semua budaya yang ada dalam masyarakat. Manusia, keragaman, dan kesetaraan tak kalah berbicara tentang keragaman. Hal itu mesti dikaitkan dengan kesetaraan. Mengapa? Karena keragaman tanpa kesetaraan akan memunculkan diskriminasi. Keragaman yang didasarkan pada kesetaraan akan mampu mendorong munculnya kreativitas, persaingan yang sehat dan terbuka, dan pada akhirnya akan memicu kesaling mengertian. Indonesia sudah selayaknya mempersiapkan masyarakatnya mengenai adanya keragaman supaya menghasilkan manfaat besar yang harus diletakkan dalam bingkai kebersamaan dan kesetaraan. Namun seringkali muncul ketegangan antara individualitas dan sosialitas. Bagaimana seorang manusia yang senantiasa berusaha mencari identitas diri harus melakukan akomodasi terhadap masyarakatnya yang juga terus berubah. Manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat dikitari oleh berbagai hal yang menjadikannya selalu berada dalam ketegangan antara diri sendiri dan orang lain. Praktisi komunikasi, sejarah yang melingkupinya, keberadaan orang lain, konsep mengenai masa lalu, masa kini, dan masa depan juga merupakan hal-hal yang terus perlu dipertimbangkan ketika manusia menjalani hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah masyarakat. Manusia dan kedudukannya. Di sini saya akan bagi 3 poin. Yang pertama yaitu manusia dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia adalah individu atau makhluk tunggal yang mampu menjalani hidupnya dalam sebuah konteks yang disebut masyarakat, dan itu menjadi unsur yang penting. Sebab di dalam masyarakat juga ada unsur lain seperti peraturan, norma, dan sistem atau pendekatan secara sosiologis, kebudayaan sebagai cara hidup atau pendekatan etnografik, ruang sebagai tempat kehidupan, baik ruang dalam tataran pengertian sebagai gagasan atau pendekatan kualitatif, maupun sebagai unit yang nyata dengan batas-batasnya, atau pendekatan ekologis. Yang kedua, yaitu manusia hidup dalam dimensi rentang waktu dan sejarah. Di samping kemampuan berpikir dan hidup saling berdampingan, manusia hidup dalam dimensi rentang waktu dan sejarah, yang membawanya ke dalam alam kesadaran, kelampauan, kekinian, maupun ke masa depanan. Martin Buber menolong manusia melihat bahwa ada pihak lain yang justru lebih berkuasa, yaitu Tuhan. Bahwa pendekatan ego cogito atau cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada, itu tidaklah cukup. Yang ketiga yaitu tindakan sosial dalam diri manusia. Manusia dalam masyarakat bukanlah manusia yang pasif. Manusia itu bertindak, yang karenanya tindakan sosial manusia menjadi penting. Berkaitan dengan tindakan sosial inilah keberadaan orang lain merupakan prasyarat mutlak, karena tidak ada tindakan sosial yang terarah pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Menurut Habermas, tindakan manusia tidak cukup hanya direduksi pada aspek kerja, baik yang didasarkan pada rasionalitas atau pada lingkungan material yang mengitarinya, yang mencakup pada soal mencipta, berpikir maupun kerja praktis lainnya. Namun juga aspek komunikatif yang menekankan relasi antar orang yang dilaksanakan melalui bahasa. Melalui pendekatan praktis komunikatif, inilah ada 2 fungsi penting yang perlu diperankan seorang manusia dalam membentuk identitas diri dalam masyarakatnya. Fungsi pertama adalah responsivity, yaitu fungsi yang berkaitan erat dengan dimensi deskriptif manusia. Fungsi ini mencakup kegiatan yang berada di wilayah kebudayaan dan pikiran yang bersifat instrumental, berkaitan dengan relasi bersama orang lain. Misalnya, bagaimana membangun sistem keamanan desa yang baik secara partisipatif, atau bagaimana mengembangkan budaya dan lingkungan yang membuat anak-anak muda merasa nyaman bergaul satu sama lain, atau bagaimana menciptakan kesenian yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Fungsi kedua, responsibility, berkaitan erat dengan fungsi etika, moral, kewajiban, dan hak dari setiap orang sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat.
Tujuan dari responsibility adalah bagaimana tujuan hidup dan hidup manusia bisa dilaksanakan atau terlaksana tanpa gangguan orang lain dalam masyarakat. Responsibility berusaha untuk membangun pemahaman yang menuju pada terciptanya sebuah masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, hak asasi manusia atau HAM menjadi bagian dari fungsi responsibility orang dalam masyarakat. Pada fungsi atau aspek responsivity, tekanan diletakkan dalam konteks bagaimana orang dapat melakukan tindakan yang berkaitan dengan aspek pemikiran dan kebudayaan. Sementara aspek responsibility menjaga supaya kegiatan pemikiran dan kebudayaan tidak melanggar atau memunculkan ketidakadilan terhadap pihak lain. Melalui dua fungsi ini, diharapkan manusia dalam bermasyarakat dapat mengembangkan kegiatan yang mendukung identitas individunya secara bebas. Tetapi semua itu harus diletakkan dalam konteks membangun kehidupan manusia yang lebih bermartabat, berguna, dan berkeadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 5.3 titik, yaitu Indonesia keanekaragaman dalam kesatuan. Secara historis, pada awal 1900-an, di kalangan suku-suku di Nusantara, khususnya pada tingkat elitnya, sudah tumbuh kesadaran pentingnya membangun kesatuan di tengah keberagaman. Latar belakang bagi tumbuhnya motivasi bersatu tersebut pertama-tama adalah dari kolonialisme Belanda yang sudah berlangsung cukup lama dan masif. Faktor kedua yang cukup penting adalah tumbuhnya budaya Islam di berbagai wilayah penting di Indonesia, khususnya di daerah pantai perdagangan wilayah yang ada. Setelah itu, untuk melihat bagaimana sejarah Indonesia merumuskan kehendak untuk bersatu tersebut, di sini dipilih dua fenomena sejarah yang penting, yaitu yang pertama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dipakai sebagai titik tolak untuk menganalisis motivasi bersatu di tengah keberagaman karena peristiwa ini merupakan kejadian yang menorehkan bukti historis sampai sekarang. Indonesia yang bercorak kepulauan merupakan satu wilayah yang menjadi tempat hidup bersama bagi semua suku yang hidup di dalamnya. Tanah dan air bukan dua hal terpisah, tetapi satu kesatuan. Laut bukan penghalang, tetapi sarana yang menyatukan pulau-pulau yang ada di Nusantara, yang kemudian secara sosial politik disebut Indonesia. Butir kedua dari Sumpah Pemuda juga menyatakan bahwa para pemuda pemimpin tersebut membuat ikrar bersama menjadi satu bangsa, walaupun disadari bersama bahwa ada banyak perbedaan kesukuan yang ada. Dengan demikian, kebangsaan Indonesia adalah sebuah komitmen politik dari bangsa-bangsa yang ada untuk mengikatkan diri menjadi satu bangsa yang lebih besar. Untuk menopang komitmen menjadi satu bangsa yang bertanah air satu disusun kerangka pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini tidak dimaksudkan untuk menghapus bahasa-bahasa yang ada. Sebaliknya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang kedudukannya sama dengan bahasa daerah lain, yang berfungsi menjembatani komunikasi supaya bisa tumbuh rasa bersama sebagai satu bangsa. Dengan bahasa Indonesia inilah, proyek Indonesia tidak berhenti begitu mencapai kemerdekaan, tetapi akan terus berlanjut. Bahasa Indonesia menjadi faktor yang turut menentukan masa depan Indonesia sekarang hingga masa depan nanti. Yang kedua, bagaimana sejarah Indonesia merumuskan kehendak untuk bersatu, yaitu dari dua sejarah penting tadi. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu Sumpah Pemuda, dan yang keduanya yaitu perumusan Pancasila. Langsung saja saya jelaskan. Perumusan Pancasila
yaitu sebagai titik analisis mengenai pembentukan Indonesia sebagai suatu bangsa yang menjemuk tetapi menjadi satu. Sebagai bangsa yang baru, Indonesia membutuhkan dasar untuk penyelenggaraan negara, sebab tanpa sebuah dasar negara tidak akan mampu berdiri kokoh dan menjalankan program pemerintahan. Harus diakui, proses menggali dan menemukan Pancasila tidaklah sederhana. Ada diskusi dan perdebatan yang luar biasa mengenai mengapa Pancasila dijadikan dasar dan haluan bernegara. Bahkan, pada titik tertentu, proses perumusan Pancasila pernah mengalami masa kritis ketika dipertemukan dengan keislaman dan hampir saja mengalami jalan buntu, yaitu Dharma Putra tahun 1967. Namun, sejarah mencatat hal yang berbeda. Pancasila yang merupakan rumusan padat mengenai pedoman dan arah bagi Indonesia mesti menjadi nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan sekaligus nilai dasar. Pancasila secara politik mengikat semua warga dan pemimpin pemerintah untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Jadi, demikianlah melalui dua hal penting di atas, Sumpah Pemuda 1928 dan Pancasila jelas menunjukkan bahwa Indonesia dibentuk sebagai sarana mempersatukan keberagaman yang ada. Sumpah Pemuda adalah momen sejarah penting bagi hal itu, dan Pancasila adalah bukti sejarah politik penting mengenai Indonesia yang adalah sebuah kesatuan dalam keberagaman. Selesai untuk poin yang 5.3. Setelah itu kita lanjutkan dengan poin 5.4, yaitu keberagaman dan dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Di sini kita jelaskan singkat saja. Keberagaman dan dinamika sosial dan budaya di Indonesia secara historis normatif sebetulnya tidak ada persoalan dengan keberagaman yang ada, sebab kerangka budaya yaitu bahasa dan politik yaitu Pancasila sudah dibangun dan dibentuk sebagai dasar untuk menerima dan mengelola perbedaan yang ada di Indonesia. Namun praktik kehidupan sehari-hari tidak selalu bersesuai dengan normatif historis tersebut. Karena adanya keberagaman itulah sebuah masyarakat menjadi dinamis. Pendeknya dinamika dalam masyarakat dimungkinkan terjadi karena adanya kemajemukan dan keberagaman. Kemajemukan dalam masyarakat bisa dibedakan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama kemajemukan yang bersifat horizontal dan yang kedua kemajemukan yang bersifat vertikal yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Keberagaman atau kemajemukan manusia. Manusia dilahirkan pasti dengan keragaman atau perbedaan. Tidak ada manusia manapun yang memiliki kesamaan 100% sama, baik itu secara fisik, pikiran, bahkan secara genetika pasti tidak ada yang sama. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk berarti banyak ragam, beraneka, dan berjenis-jenis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena manusia terlahir dari berbagai keragaman itu sendiri, di mana keragaman itu dibagi menjadi 3, yaitu gender atau seksualitas, perbedaan asal-usul keluarga, etnis atau kesukuan, kemudian ada unsur kepemilikan atau secara material. Nah, ketiga yang saya sebutkan tadi di atas dibagi lagi menjadi 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, apa itu perbedaan secara horizontal? Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan lagi berdasarkan gender, etnik, atau ras, atau asal-usul keturunan. Kemudian bahasa daerah,
adat istiadat, agama, dan budaya lainnya. Nah, pada keberagaman horizontal ini, gender yang sangat mencolok, yaitu di mana gender adalah sebuah kerangka sosial yang diciptakan manusia untuk membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Kerangka sosial ini tidak dibangun secara ilmiah, tetapi dibangun dari prasangka atau peranggapan yang berkembang dalam masyarakat. Misal, perempuan itu selalu diidentikan dengan lemah, cengeng, mudah menangis, seperti itu. Dan perempuan juga tidak boleh menjadi pemimpin masyarakat, karena sifatnya yang lemah, cengeng tadi. Padahal, tidak selalu perempuan seperti itu. Bahkan, ada perempuan yang kuat secara fisik, secara mental juga, dan memiliki pemikiran yang di atas laki-laki. Namun, peranggapan itu yang sudah terbentuk dalam masyarakat. Nah, sementara seksualitas adalah pembedaan karena jenis kelamin, di mana perempuan memiliki payudara dan vagina, sedangkan laki-laki tidak. Namun, laki-laki memiliki jakun dan penis, sedangkan perempuan tidak. Nah, banyak sekali contoh-contoh perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan gender di sini. Tapi jangan lupa juga masih ada perbedaan yang lain, yaitu perbedaan etnisitas, kesukuan, dan asal-usul keluarga. Sebenarnya kita sering sekali ya melihat perbedaan di sekitar kita. Bahkan di UKSW sendiri, perbedaan ini sudah sangat terlihat, di mana UKSW sudah dijuluki sebagai Indonesia Mini, di mana banyak sekali perbedaan etnis dan suku yang ada pada UKSW. Ada yang dari timur, dari tengah, atau bahkan dari barat. Nah, perbedaan ini juga dapat dikatakan sebagai perbedaan secara horizontal. Nah, yang berikutnya adalah perbedaan secara vertikal. Secara vertikal ini apa? Yaitu perbedaan yang melibatkan penghasilan atau ekonomi, pendidikan, bahkan pekerjaan, atau kedudukan sosial politik. Nah, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi memang faktor yang paling mudah untuk dilihat, atau bahkan faktor ekonomi yang paling mudah juga untuk dilakukan. Karena ekonomi inilah yang sering muncul ketegangan antara satu kelompok atau kelompok orang yang lainnya. Dalam skala yang luas, ekonomi sering memicu konflik. Baik itu konflik pribadi, bahkan kelompok kecil atau kelompok besar. Kaya miskin, orang punya, tidak punya, dan seterusnya merupakan salah satu cara membuat perbedaan dalam masyarakat. Berbagai keberagaman tersebut, baik yang bersifat sosial maupun budaya, membawa dampak pada masyarakat, yaitu perubahan sosial, dinamika sosial. Tanpa ada keberagaman perubahan sosial, mungkin tidak terjadi secara cepat dan dinamis, namun segala perubahan itu bisa membawa dampak negatif sekaligus positif. Keberagaman itu juga sekarang muncul secara cepat dan akibatnya adalah perubahan dan dinamika sosial dari diri kita sendiri atau orang lain juga. Keberagaman sosial budaya dan potensi konflik. Biasanya keberagaman sosial ini pasti ada konflik. Nah, konflik muncul karena adanya sebuah perbedaan di dalam sebuah keberagaman sosial. Konflik merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan ketika keberagaman atau kemajemukan itu tidak disikapi dan dikelola dengan baik. Beberapa faktor yang bisa memicu atau mendorong terjadinya konflik, yang pertama adalah diskriminasi. Diskriminasi sendiri merupakan menerapkan sikap dan perilaku yang membeda-bedakan antara satu kelompok atau individu dengan kelompok atau individu lain.
Biasanya membeda-bedakan ini bisa dalam hal agama atau kepercayaan, kemudian ras, suku, aliran politik, kemudian perbedaan gender atau kelamin, atau bisa saja kondisi fisik seseorang. Kemudian faktor selanjutnya adalah ketidakadilan. Nah, dari diskriminasi sebelumnya itu akan melahirkan sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan bisa dikatakan mengunggulkan satu kelompok atau individu. Jadi hak-hak kelompok atau individu tersebut itu harus dipenuhi dan mengabaikan hak-hak kelompok atau individu lain. Misalkan saja, misalnya kelompok yang dianggap mayoritas itu diberi hak berbeda dengan minoritas. Nah, jelas ini melanggar prinsip ketidakadilan sosial. Nah, situasi seperti ini itu bisa melahirkan adanya konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian faktor selanjutnya adalah upaya penyeragaman. Jadi upaya ini tuh upaya untuk mendorong suatu individu atau kelompok untuk menjadi sama. Misalnya minoritas didorong menjadi sama dengan mayoritas. Jadi jika kita mendorong untuk menyeragamkan atau menyamakan, itu bisa memunculkan sebuah konflik. Karena upaya penyeragaman ini berarti menghilangkan hak-hak dasar kelompok untuk tetap hidup. Jadi ketika mereka dipaksa untuk menjadi seragam dengan kelompok lain, itu sedang terjadi pembunuhan atau penghilangan hak atas kelompok itu untuk ada, hidup, dan berkembang. Kemudian selanjutnya topiknya adalah keberagaman sosial budaya sebagai kekayaan bersama. Jadi keberagaman atau perbedaan sosial budaya itu tidak selalu membawa dampak yang negatif. Jadi perbedaan itu harus diakui dan diberi tempat. Tetapi sekaligus harus dipakai untuk saling melengkapi supaya terjadi kerjasama dan menciptakan sebuah kekuatan yang baru. Oleh karena itu, keberagaman sosial itu harus dikelola dengan baik, harus dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk mengelola perbedaan untuk menghasilkan manfaat yang positif tentunya ke depannya adalah adanya pengakuan. Pengakuan sendiri merupakan sebuah sikap hidup yang bersedia menerima pihak lain seperti dirinya sendiri, atau bisa dikatakan apa adanya. Jadi tanpa adanya pengakuan itu, hidup bersama orang lain atau kelompok lain itu sulit dilaksanakan. Jadi pengakuan merupakan prasyarat bagi kelompok atau individu untuk menghargai keberadaan pihak lain. Melalui sikap pengakuan inilah dimungkinkan lahir sikap menerima pihak-pihak lain tanpa syarat. Dari pengakuan ini juga mendatangkan adanya penerimaan. Nah, dari kedua sikap hidup ini, yaitu pengakuan dan penerimaan ini akan memunculkan sikap hidup lainnya, yaitu menghargai. Nah, dengan adanya sikap-sikap seperti mengakui, menerima, menghargai, keberagaman sosial itu tidak dinilai secara negatif. Jadi
dinilai sebaliknya, yaitu positif. Jadi keberagaman atau kemajemukan sosial budaya itu ada untuk saling melengkapi. Sebagai kekayaan yang saling melengkapi itu, keberagaman itu seharusnya mesti dipelihara dan terus ditumbuhkan sebagai kekayaan hidup bersama. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sarana mengelola keberagaman sosial budaya di Indonesia. Apa problematika utama keberagaman dalam kehidupan masyarakat sekarang ini? Pasti banyak sekali problematika yang ada, dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar, dari masalah personal hingga masalah kelompok, baik itu kelompok kecil atau bahkan sampai kelompok yang besar. Persoalan penting berkaitan dengan keberagaman bagi Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang kuat, kokoh, estetis di masa depan. Keberagaman Indonesia adalah sebuah fakta sejarah dan fakta sosial. Artinya, sejak Indonesia berdiri atau didirikan oleh Soekarno, keberagaman sudah menjadi cirinya. Walaupun secara historis mungkin tidak semua masyarakat atau semua wilayah memiliki sejarah yang sama, yaitu penjajahan Belanda. Tetapi setidaknya faktor sejarah ini menjadi salah satu pengikat yang kuat antara suku-suku yang ada untuk bersatu dalam satu kesatuan, yaitu Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa Indonesia akan menghadapi persoalan besar, yaitu perbedaan suku dan kebudayaan. Kalau tidak bisa menemukan salah satu pengikat yang mampu mengikat semuanya, apa bisa dikata? Maka dari itu, hadirlah Pancasila yang dibuat oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi pengikat antar semua perbedaan tersebut. Yang paling utama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Mengapa ini ditempatkan nomor 1 atau nomor pertama? Yaitu sebagai tempat bagi sikap hidup masyarakat Indonesia yang lebih religius, di mana agama merupakan pondasi yang paling dasar sekali bagi kehidupan manusia. Kemudian kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan hendak menyatakan bahwa nilai universal ini juga memperoleh tempat di Indonesia sebagai yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Karena semua masyarakat di Indonesia berhak mendapatkan keadilan, walau semua masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian yaitu ada persatuan Indonesia. Persatuan dan bukan penyeragaman merupakan nilai yang memberi tempat keberagaman, tetapi dalam semangat terus untuk bersatu. Karena dari perbedaanlah kita dapat bersatu untuk sesuatu yang ingin kita tuju. Seperti apa yang saya awal katakan, yaitu untuk menjadi bangsa yang kuat, kokoh, estetis, dan di masa depan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan mekanisme yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia khususnya dalam mengatasi berbagai kebuntuan karena keberagaman yang ada. Karena dengan adanya pemimpin, kita dapat menyatukan semua perbedaan hingga apa yang ingin kita tuju. Karena adanya pemimpin, kita juga pasti punya sebuah sosok yang dapat kita contoh dalam keberagaman tersebut. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua harus mengarah pada keadilan, karena dari keadilan inilah kita dapat menghargai keberagaman tersebut. Karena setiap keragaman masyarakat di Indonesia patut memiliki keadilan sosial yang sama, yang setara, walaupun tidak semuanya dapat melihat apakah setara itu seperti apa. Karena setara tersebut banyak sekali perbedaan yang ada di masyarakat. Karena setiap masyarakat juga memiliki standar atau memiliki keadilan sosial yang berbeda-beda juga. Jadi,
Apakah Pancasila sebagai sarana mengelola keberagaman sosial budaya di Indonesia? Saya pribadi mengatakan iya, karena Pancasila sendiri sebagai dasar negara yang diupayakan membumikan demokrasi secara lokal dan khas Indonesia. Tidak bisa dilepaskan dari karya dan pemikiran Insinyur Soekarno, sang pembuat Pancasila. Karena Pancasila adalah salah satu dasar yang menjadikan Indonesia bersatu sejak kemerdekaan sampai sekarang ini. Harus diakui juga bahwa rentang sejarah Indonesia sampai sekarang ini, Pancasila di tengah berbagai gelombang dahsyat yang menghantamnya mampu menjaga kapal Indonesia tetap terus melaju. Sehingga sudah selayaknya generasi sekarang ini mulai menafsirkan kembali hakikat, keberadaan, dan peran Pancasila dalam membingkai arah Indonesia di masa depan. Civil society bisakah dipertontonkan dengan Pancasila? Demokrasi yang diperjuangkan oleh Bapak Bangsa dengan segala variasi pemikiran dan penerapannya bukanlah tanpa dasar. Mereka semua sadar bahwa keberagaman yang luar biasa di Indonesia mempunyai bahaya dan sekaligus potensi luar biasa di dalamnya. Bahaya pertama yang mengancam adalah perpecahan dan konflik. Sejarah mencatat bahwa Indonesia berkali-kali mengalami pemberontakan dan pergantian sistem pemerintahan. Tujuan diterapkannya demokrasi adalah keadilan dan kesejahteraan. Demokrasi muncul bukan untuk menghilangkan konflik, tetapi bagaimana mengelola perbedaan yang ada supaya konflik bisa diperkecil intensitasnya. Dalam bentuk paling klasik demokrasi, hadir untuk menentang hak khusus pada raja. Jadi, demokrasi hadir untuk menentang hak khusus pada raja. Demokrasi sangat menghargai semua manusia sebagai yang sama dan sederajat. Demokrasi memberi ruang yang bebas untuk semua orang berpendapat dan memutuskan yang baik bagi dirinya dan kota atau negara di mana mereka tinggal. Dengan demikian, konflik tidak dihilangkan tetapi dikelola secara bersama supaya tidak menimbulkan bahaya bagi semua orang. Indonesia sekarang ini keberagaman tidak hanya datang dari internal tetapi juga faktor eksternal. Selain perbedaan fisik dan perlakuan yang kurang adil dalam bidang sosial ekonomi, politik, ada faktor juga yang mempengaruhi, yaitu faktor globalisasi. Globalisasi mempercepat proses berpadunya berbagai keberagaman bertemu dalam suatu tempat. Globalisasi ini disebarkan melalui media elektronik yang merasuk ke dalam ranah pikiran manusia secara halus tetapi intensif dan berulang-ulang. Kemajuan transportasi di Indonesia juga menambah laju globalisasi. Yang menjadi dampak dari globalisasi, pertama, bertemunya orang dengan latar belakang sosial dan budaya berbeda, yang tentu saja menimbulkan ketegangan. Kedua, banyaknya gagasan dan cara hidup baru yang masuk lewat media elektronik ke dalam pikiran atau globalisasi pikiran. Maraknya perilaku menyimpang, kekerasan, perkelahian, politik massa, kecurangan, dan kemunafikan, konflik merupakan dampak hadirnya keberagaman yang terjadi secara dramatis. Dalam satu dekade di Indonesia, ada banyak masyarakat yang belum siap menerima orang dengan budaya lain dan hidup berdampingan secara damai. Banyak orang muda tidak siap menghadapi persaingan mencari pekerjaan dan studi dengan orang lain dari negara lain. Ketidaksiapan ini menjadikan orang melakukan berbagai perilaku menyimpang untuk menunjukkan bahwa dia kuat, tetapi justru memperlihatkan kelemahan dan kerapuhan jiwanya. Demikian, berbagai pertengkaran, kekerasan, dan konflik bisa jadi merupakan dampak dari hadirnya keberagaman secara dramatis tersebut. Demokrasi sebagai filsafat kehidupan dan bukan hanya sekadar mekanisme dalam mengambil keputusan politik sangat diperlukan sekarang ini. Demokrasi adalah sebuah falsafah hidup yang menekankan bahwa semua orang itu sama dan sederajat. Oleh karena itu, tidak boleh ada pembatasan. Orang diberi kebebasan yang sama, sekaligus tanggung jawab yang sama untuk memelihara kebebasan itu tidak direnggut oleh orang lain
yang juga memiliki hak untuk bebas. Di dalam demokrasi, pentingnya dialog, dan bukan komunikasi satu arah. Dialog akan memampukan orang untuk mengutarakan semua pendapat tanpa dianggap salah. Oleh sebab itu, semua orang mempunyai kebebasan termasuk kebebasan menyatakan suaranya. Namun, demokrasi seperti itu akan cedera kalau ada satu orang dengan dan atas nama demokrasi melarang atau melanggar kebebasan orang lain. Maka dari itu, kebebasan bukan tanpa batas, melainkan batasannya adalah ketika kebebasan seseorang merampas kebebasan orang lain. Dialog untuk mencapai kesepakatan bersama memerlukan warga negara yang dewasa dan mampu menjaga perbedaan dan atau keragaman sebagai yang positif. Karakter warga seperti itu hanya bisa diwujudkan dalam ruang-ruang masyarakat yang menghargai kesejahteraan, kesetaraan, dan kebebasan. Ruang ini disebut civil society. Supaya muncul pengakuan, penghargaan, dan pada akhirnya dialog yang setara dan adil, civil society mesti ditumbuhkan di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui tumbuhnya civil society diharapkan akan terciptanya ruang-ruang diskusi yang setara dan bebas sehingga akan tercipta keramaian, aspirasi, sekaligus kedalaman argumentasi yang memungkinkan melahirkan pribadi-pribadi yang semakin dewasa, menghargai keragaman gagasan, dan akhirnya mampu hidup bersama sebagai satu kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila dilahirkan pada masa gagasan mengenai civil society belum tumbuh sebagai gugus pemikiran yang sistematis seperti sekarang. Namun, Pancasila dilahirkan di ruang yang sekarang disebut civil society. Para pendiri bangsa bisa berdebat dengan sangat ramai dan tajam tanpa jatuh pada penghakiman, apalagi saling melakukan kekerasan satu sama lain. Pancasila adalah hasil dari tumbuhnya civil society pada masa itu, di mana perbedaan dan kesejahteraan diberi tempat yang luas. Memang pada saat itu kondisi demikian baru berjalan pada tingkat elit, belum menyeluruh di seluruh kelompok masyarakat. Pancasila juga merupakan hasil luar biasa dari konsensus para pendiri bangsa kita. Mereka semua dengan kedalaman argumentasi melakukan perdebatan. Mereka juga melalui analisis yang tajam dan mendalam berusaha mempertahankan pendapatnya, sehingga apa yang dihasilkan adalah sebuah Pancasila yang bernas. 5 sila yang mampu merangkum dan menjadi dasar bagi kehidupan sebuah masyarakat yang majemuk. Dengan kata lain, Pancasila merupakan hasil dari civil society Indonesia di era 1950-an. Sebagai individu yang menjalani hidup di tengah masyarakat, seorang manusia menjalankan fungsi dan peran membentuk identitas diri dan masyarakatnya. Dalam relasi dengan orang lain, peran responsivity mencakup kegiatan yang bersifat instrumental, mengembangkan kreativitas sosial budaya. Sedangkan peran responsibility mencakup kegiatan yang bersifat etis, moral, membangun masyarakat yang berkeadilan. Melalui dua fungsi, pengembangan kreativitas sosial budaya dan pembangunan keadilan sosial budaya, diharapkan manusia dalam bermasyarakat dapat mengembangkan kegiatan yang mendukung identitas individunya secara bebas, bermartabat, berguna, dan berkeadilan. Sebagai fakta sosial historis, dengan berbagai cara keragaman pernah merendahkan martabat manusia. Namun dari perspektif HAM dan agama-agama, jelas bahwa manusia pada hakikatnya adalah sama dan sederajat. Keragaman sosial budaya membawa dinamika perubahan yang berjalan cepat mesti dikelola secara demokratis, sebagaimana terwujud dalam realitas masyarakat dan realitas bernegara. Keragaman melahirkan problematika yang rumit, dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Dengan demikian, keragaman mesti saling mengisi untuk membentuk sebuah kehidupan masyarakat yang penuh keindahan, harmoni, serta iklim demokratis.